Hello guys, welcome back to the channel Artificial and Facts. Nah guys, sekarang ini kita akan membahas tentang pendekatan normal terhadap binomial. Nah guys, yuk mari kita simak penjelasan berikut. Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan normal terhadap binomial. Ayo mari kita sama-sama bahas tentang materi ini. Pendekatan normal terhadap binomial. Distribusi normal disebut juga distribusi Gauss. Adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpang baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng atau bell curve karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Selanjutnya, kita dapat menggunakan distribusi normal atau distribusi kontinu sebagai pengganti distribusi binomial atau suatu distribusi diskret pada nilai n yang besar karena jika n bertambah, distribusi binomial menjadi semakin mendekati dan dekat dengan distribusi normal. Karakteristik distribusi probabilitas normal. 1. Kurva distribusi selalu bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Titik puncak kurva adalah nilai rata-rata. Nilai ini berada tepat di tengah kurva, sedangkan data distribusi terletak di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah tersebut. 2. Jumlah luas daerah di bawah kurva normal bernilai 1, yakni setengah di sisi kiri dan setengah di sisi kanan. Hal ini juga berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. 3. Dalam kurva distribusi dapat disimpulkan jika setengah data populasi akan memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sedangkan sebagian lagi memiliki nilai yang lebih besar. Nah teman-teman, kurva yang boleh teman-teman lihat ini adalah bentuk kurva normal. Kurva distribusi berbentuk lonceng atau biasa disebut juga bell curve. Nah ini adalah contoh dari gambar kurva lonceng. Nah untuk selanjutnya saya akan membahas tentang kapan sih kita dapat menggunakan pendekatan normal terhadap binomial ini. Mari kita bahas guys. Nah, distribusi probabilitas normal merupakan pendekatan yang baik untuk distribusi probabilitas binomial. Ketika NP dan N1 kurang P, keduanya sedikitnya 5. Tetapi sebelum kita menggunakan pendekatan normal, kita harus menjamin bahwa distribusi yang diamati merupakan distribusi binomial. Nah guys, ada 4 kriteria yang harus terpenuhi nih guys, yaitu yang pertama, hanya ada 2 hasil yang saling lepas pada suatu eksperimen, yaitu keberhasilan dan kegagalan guys. Yang kedua, distribusi diperoleh dari menghitung angka keberhasilan dalam sejumlah percobaan. 3. Probabilitas suatu keberhasilan P tetap sama dari percobaan ke percobaan. Yang keempat, setiap percobaan saling bebas. Nah guys, untuk berikut ini adalah contoh dari grafik pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial untuk N sama dengan 10. Nah guys, sekarang kita akan membahas tentang cara menentukan distribusi normal nih guys. Caranya ada 2 ya guys. Yang pertama itu cara ordinat. Nah guys, cara ini menggunakan rumus distribusi normal berikut. Mu adalah rata-rata, sigma sama dengan simpang baku, Pi sama dengan 3,1416 atau bilangan konstan, E sama dengan 2,7183 atau bilangan konstan juga ya guys, X sama dengan absis. Nah guys, bila nilai mu dan sigma tetap, maka nilai X akan menghasilkan nilai Y.
Sehingga bila nilai X dimasukkan dalam perhitungan berkali-kali dengan jumlah yang tak terhingga, maka akan dihasilkan suatu kurva distribusi normal. Nah guys, terdapat banyak kurva normal dengan bentuk yang berlainan. Semuanya itu tergantung dari besar dan kecilnya sigma ya guys. Nah, seperti yang pertama, bila sigma besar, maka kurva yang terbentuk mempunyai puncak yang rendah. Sebaliknya, bila sigma kecil, maka akan menghasilkan puncak kurva yang tinggi guys. Nah, kalau yang kedua ini guys, bisa juga bentuk kurva normal dengan mu yang berbeda atau dengan mu dan sigma yang berbeda guys. Nah guys, sekarang kita akan membahas cara yang kedua, yaitu cara luas. Kurva normal adalah kurva yang simetris, yang berarti bahwa kurva ini akan membagi luas kurva menjadi dua bagian yang sama. Seluruh luas kurva sama dengan 1 atau 100%, dan rata-rata atau mu membagi luas kurva menjadi dua bagian yang sama guys. Nah, berarti luas tiap belahan adalah 50% guys. Setiap penyimpangan rata-rata dapat ditentukan persentasenya terhadap seluruh luas kurva guys. Penyimpangan ke kanan dan ke kiri. Yang pertama, penyimpangan 1 SD sama dengan 68,2% dari seluruh luas kurva. Yang kedua, penyimpangan 2 SD sama dengan 95,5% dari seluruh luas kurva. Yang ketiga, penyimpangan 3 SD sama dengan 99,7% dari seluruh luas kurva ya guys. Nah guys, proses standarisasi dapat dilakukan dengan transformasi rumus atau kurva normal standar. Rumusnya yaitu Z sama dengan X kurang mu kali sigma. X sama dengan nilai variabel random, mu sama dengan rata-rata distribusi, sigma sama dengan simpang baku, Z sama dengan nilai standar, yaitu besarnya penyimpangan suatu nilai terhadap rata-rata yang dinyatakan dari unit SD. Standarisasi penting dilakukan nih guys, karena adanya variabel yang random, yang memiliki satuan yang berbeda-beda seperti cm dan kilogram. Nah, untuk mempermudah perhitungan, dapat menggunakan sebuah tabel yang menunjukkan luas area di bawah kurva normal antara nilai rata-rata dan suatu nilai variabel random yang dinyatakan dalam unit SD. Misalnya nih, luas 95% adalah 1,96 SD. Untuk transformasi distribusi normal menjadi distribusi normal standar dinyatakan mu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1. Oke guys, sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara distribusi normal dan distribusi binomial. Langsung saja ya guys. Distribusi binomial akan mendekati distribusi normal jika nilai P sama dengan setengah dan nilai N lebih besar sedikit. Namun, dalam praktiknya, distribusi normal atau kurva normal dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus distribusi binomial atau probabilitas binomial, sekalipun P tidak sama dengan setengah dan N relatif kecil. Pengertian faktor koreksi. Faktor koreksi adalah angka pecahan yang menghubungkan volume atau M3, realisasi hasil tebangan dengan volume taksasi atau M3. Keberadaan faktor koreksi sangat penting untuk mengakomodir hal-hal yang mungkin menimbulkan error di lapangan dan mengimbangi adanya kesalahan yang mungkin terjadi dalam perhitungan volume tegakan. Tujuan faktor koreksi. Keberadaan faktor koreksi sangat penting untuk mengakomodir hal-hal yang mungkin menimbulkan kesalahan di lapangan maupun dalam perhitungan volume tegakan. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung faktor koreksi dan angka serta menganalisis faktor yang mempengaruhinya. Faktor koreksi kontinuitas. Nilai koreksi kontinuitas adalah sebesar 0,5 yang dikurangi dan ditambahkan pada data yang diamati untuk mengubah pendekatan dari binomial ke normal. Memerlukan faktor koreksi selain syarat binomial terpenuhi, yaitu A hanya ada 2 peristiwa,
B. Peristiwa bersifat independen. C. Besar probabilitas sukses dan gagal sama setiap percobaan. D. Data merupakan hasil perhitungan. Gunakan faktor koreksi yang besarnya 0,5. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke contoh soal, karena contoh soal ini menggunakan SPSS. Nah, tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak apa sih itu SPSS? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu SPSS, kita akan membahas tentang apa sih itu SPSS, supaya teman-teman lebih tahu tentang SPSS ini. Nah, teman-teman, SPSS atau Statistical Package for the Social Science merupakan program komputer yang dipakai untuk analisis statistika. SPSS biasa digunakan untuk pengelolaan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. SPSS juga digunakan oleh peneliti pasar, kesehatan, perusahaan survei, pemerintahan, pendidikan, organisasi pemasaran, dan sebagainya. Selain analisis statistik, manajemen data atau seleksi kasus, penajaman file, pembuatan data turunan, dan dokumentasi data juga merupakan fitur-fitur dari software dasar SPSS. Nah, teman-teman, gambar berikut ini merupakan contoh tampilan dari SPSS. Tampilan yang sekarang yaitu merupakan tampilan data view atau lembar kerja, yang dimana menjadi tempat kita memasukkan data berdasarkan data yang kita amati. Nah, untuk data view pada SPSS menampilkan setiap baris sebagai suatu kasus atau case, dan setiap kolom yang mempresentasikan suatu variabel. Nah, di dalam data view terdapat ada kasus, case, ada variabel, dan juga masih banyak lagi, guys. Nah, teman-teman, yang untuk selanjutnya adalah tampilan dari variable view. Tampilan ini merupakan tampilan lembar kerja SPSS untuk melakukan manajemen variabel terkait membuat dan mengedit variabel. Seluruh variabel pada SPSS dapat dilihat melalui variable view. Variable view memiliki 11 kolom, yaitu name, type, width, decimal, labels, value, missings, columns, alike, measure, and row. Kolom-kolom tersebut harus kita tetapkan dulu, guys, sebelum kita menginput data-data pada data view. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Berdasarkan data yang diambil dari BPS atau Badan Pusat Statistik, buatlah kurva distribusi normal terhadap binomial dari data ekspor minyak mentah di samping dengan menggunakan SPSS. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan contoh soalnya ya. Nah, pertama-tama untuk data-datanya kita salin dulu ke dalam SPSS. Dimulai dari tahun 1996 sampai tahun 2020. Untuk variable view-nya di type untuk tahun kita taruh string. Nah, untuk ekspor minyak kita taruh numeric. Untuk desimalnya ekspor minyak kita taruh 2. Selainnya seperti ini ya, guys. Nah, untuk measure untuk tahun kita taruh nominal. Nah, untuk ekspor minyak kita taruh scale. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara agar kita mendapatkan bell curve atau kurva lonceng. Caranya yaitu kita ke grafik, kita ke legasi dialog, dan ke histogram. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita masukkan nih ekspor minyak mentah ke dalam variabelnya. Kita jangan lupa untuk taruh centang ya, guys. Kalau kita tidak taruh centang, maka tidak akan muncul tampilan dari kurva loncengnya. Dan hasilnya itu akan seperti ini, guys. Kalau kita tidak taruh lonceng, tidak taruh tanda centang. Nah, bagaimana kalau kita taruh tanda centang? Jika kita taruh tanda centang, maka akan muncul nih kurva loncengnya atau bell curve. Nah, seperti ini, guys. Nah, ini yang kita cari, yaitu kurva loncengnya, guys. Seperti itu ya, guys, cara mencari kurva loncengnya. Oke, kita akan lanjut.
Oke guys, tadi itu sekian dari saya, penjelasan tentang pendekatan normal terhadap binomial. Sekian dari saya, sampai jumpa, see you in the next video guys.